Good morning, class. Welcome to English class material for class 8. This is our fourth material. Today, the content of the materials are going to discuss about there is, there are, and simple present tense. Selamat pagi semuanya. Selamat bergabung kembali dengan kelas bahasa Inggris. Hari ini kita akan membahas materi kita yang keempat. Isi dari materi kita adalah sebagai berikut, yaitu tentang kata penunjuk there is dan there are, dan juga simple present tense. Stay tuned and let's discuss about the material. Okay, so there is and there are merupakan adverb atau kata keterangan penunjuk yang menunjukkan keberadaan benda tunggal dan benda jamak atau plural noun. There is biasanya dipakai untuk menunjuk benda yang tunggal atau singular noun. Karena kata bantu is yang dipakai di situ biasanya menunjukkan bahwa benda yang ditunjukkan berjumlah satu atau tunggal. Sedangkan penggunaan are dengan kata penunjuk there menjadi there are biasanya dipakai untuk menunjuk kata benda jamak atau lebih dari satu, or in English we call it plural noun. So there are some examples of using there is and there are. There is a book on the table. Berarti ada satu buah buku di atas meja. There are 4 pencils in the drawer. Berarti ada 4 pensil di dalam laci. Penggunaan there is a book on the table and there are 4 pencils in the drawer biasanya berada dalam bentuk afirmatif atau bentuk kalimat positif. Bila mana ada pengingkaran terhadap keberadaan benda tersebut, maka kalimat itu disebut kalimat negatif. Penggunaan kata not sebagai pengingkaran dalam sebuah kalimat dipakai dengan there is maupun there are. Anda bisa lihat pada slide ini, not dipakai sesudah kata bantu. Jadi bila mana benda yang disangkal adalah benda tunggal, maka not dipakai sesudah is. Sehingga Anda bisa lihat pada contoh, bila mana disangkal tidak ada sebuah buku di atas meja, maka there is not a book on the table. Not dipakai sesudah is. Dan bila mana penyangkalan benda jamak atau plural noun, maka not dipakai sesudah are. Anda bisa lihat pada contoh itu, there are not 4 pencils in the drawer. Kemudian, bila mana sebuah keberadaan benda tersebut atau keberadaan benda-benda tersebut dipertanyakan, maka disebut kalimat interrogatif. Saya ulang, bila mana keberadaan benda-benda itu dipertanyakan, maka kalimat itu disebut kalimat interrogatif. Pada pembentukan kalimat interrogatif, maka biasanya kata bantu yang dipakai bersama kata penunjuk tersebut, dia akan ditempatkan di awal kata penunjuk. Maka pada penggunaan is untuk menunjuk kalimat tunggal, benda tunggal, singular noun, menjadi is there a book on the table? Question mark. Jadi bila mana keberadaan itu dipertanyakan dan memang berada di situ, maka dinyatakan atau dipertegas dengan yes, there is. Bila mana disangkal keberadaannya memang benar tidak ada, maka menggunakan no, there is not. Jadi untuk menyatakan yes maupun no,
Anda tetap juga masih menggunakan yes there is dan no there is not. Oke, begitu pula bila mana Anda mempertanyakan keberadaan benda jamak atau plural noun, maka kata bantu yang dipakai bersama kata penunjuk there akan bertukar tempat. Are berada di depan menjadi are there 4 pencils in the drawer? Question mark. Kata tanya, kemudian bila mana benda tersebut memang benar berada di situ, maka yes there are. Kalau tidak, maka no there are not. Untuk there is dan there are, Anda sudah bisa lihat bagaimana cara penggunaannya. Kemudian yang berikut. Yang berikut Anda bisa lihat di sini ada latihan untuk mengukur kemampuan Anda memahami kata keterangan penunjuk there is dan there are. So, what are you going to do is read the instruction. Kamu lihat di situ dia punya perintah bahwa complete the sentence with there is or there are. Apa yang harus kamu lakukan adalah Anda harus melengkapi kalimat itu dengan menggunakan there is atau there are. Tolong perhatikan gambarnya baik-baik sehingga Anda bisa membedakan mana yang ditunjukkan sebagai singular noun dan mana yang ditunjukkan sebagai plural noun. Singular noun tolong diingat adalah benda tunggal dan plural noun adalah benda jamak. Oke, first picture. Gambar yang pertama Anda lihat. Oke, there are some apples and the question is, pertanyaannya adalah blank blue apples. Oke, mark blue apples. Tolong pay attention untuk blue apples. Only the blue apples. Blue apples in the row. Maka kata penunjuk untuk menunjukkan blue apples apakah there is atau there are. Yang berikut. Oke, as you can see in the picture, a woman sitting under the tree. Oke, a woman sebagai objek yang ditunjuk di sini. Tolong diperhatikan, a woman objek yang ditunjuk di sini sitting under the tree. Maka untuk menunjuk a woman sebagai objek di sini, apakah kita memakai there is atau there are? Kemudian yang berikut, a basket of fruits. Objeknya adalah a basket of fruits. Oke, perhatikan a basket of fruits di sini. Bila mana Anda menunjuk keberadaan buah-buah ini dalam satu keranjang, maka kata penunjuk yang Anda pakai there is or there are. Next. Oke. A blank children playing in the yard. Objeknya adalah children, tolong diperhatikan. Maka kata penunjuk yang dipakai there is or there are. Next, objek yang ditunjuk adalah kitten. Kitten sleeping on the couch. Oke, pay attention, focus on the kitten ya. Kitten sleeping on the couch. Kata penunjuk yang dipakai apakah there is or there are. Thank you. Now the second task is still about there is and there are. Based on the previous explanation, berdasarkan penjelasan sebelumnya tentang sebuah kalimat yang menunjukkan afirmatif, positif, kalimat berita atau kalimat positif, penyangkalan atau negatif, dan kalimat tanya, maka there are 5 sentence here. Ada 5 kalimat di sini. What are you going to do is, tolong perhatikan instruction once again. Perhatikan perintah di situ bahwa change the following sentences. Anda harus merubah kalimat-kalimat di bawah ini
into negative form, dalam bentuk negatif and interrogative form. Tadi sudah saya jelaskan yang ada di sini kalimat berita. Bagaimana Anda bisa merubah 5 kalimat ini dalam bentuk penyangkalan atau negatif dan membuat kalimat tanya. Bagaimana Anda bisa merubah kalimat-kalimat ini? Oke, next slide is about simple present tense. Okay, so our next topic is about satu tense yang paling mendasar yang Anda dapat di kelas 8 ini adalah bentuk kalimat paling sederhana dalam tata bahasa Inggris, disebut simple present tense. Apa itu simple present tense? Simple present tense ini adalah sebuah kalimat sederhana yang menyatakan khusus aktivitas atau kegiatan yang dilakukan itu dalam waktu sekarang. Atau Anda bisa lihat dia punya penjelasan yang menerangkan simple present tense yang pertama. Dia menjelaskan tentang kejadian yang berulang atau kebiasaan atau kejadian yang rutin. Misalnya, saya biasanya makan 3 kali sehari, maka I eat 3 times a day. Or biasanya kelas dimulai jam 9, kebiasaan belajar kelas 9, misalnya, then you may say, kamu bisa bilang, our class starts at 9 a.m. Oke. Kemudian yang berikut tentang simple present tense ini adalah sebuah simple present tense ini dia bisa juga menyatakan kebenaran umum. Jadi fakta tentang suatu kejadian atau kebenaran umum biasanya dinyatakan juga dalam simple present tense. Fakta-fakta ini tak dapat terbantahkan. Misalnya kita semua meyakini bahwa matahari itu terbit dari arah timur. Maka we may say the sun rises from the east. Atau kelinci bukan karnivora, kelinci itu makan sayuran. Maka rabbit eats vegetables. Oke, kelinci makan sayuran. Itu adalah fungsi dari simple present tense yang menyatakan kebenaran. Mungkin rabbit dia makan, tiba-tiba dia berubah seperti harimau, makan daging. Yang berikut adalah sebuah kalimat simple present tense ini juga bisa mengungkapkan perasaan, emosi, pikiran atau bahkan kepemilikan. Misalnya, aduh saya senang mendengar berita baik hari ini. You may say, I am excited about this good news. Saya senang mendengar berita baik ini. Or, cat has 4 legs. Kucing mempunyai 4 kaki. Oke, kepemilikan atas 4 kaki terhadap seekor kucing ini tak dapat terbantahkan. She is so beautiful. Itu tentang bagaimana Anda berpikir dalam melihat suatu objek. Misalnya, oh dia ini sangat cantik. Oke, menyatakan emosi, pikiran. Dan yang berikut sebuah simple present tense juga bisa merupakan sebuah perintah atau instruksi. Misalnya, dia terdapat dalam kalimat sederhana yang menyatakan perintah atau instruksi. Pour sugar to the glass of water and stir it until they mixed. Tuang gula ke dalam segelas air dan aduk hingga tercampur. Charge battery approximately 8 hours until the battery icon is fully charged. Jadi isi daya baterai itu selama 8 jam hingga ikon baterainya terisi penuh. Dan yang terakhir, sebuah simple present tense juga bisa menyatakan kondisi yang akan mungkin dilakukan atau memang sudah terjadwal dalam waktu sekarang. Misalnya sebentar malam nih, the birthday party starts from 7 p.m. Pesta ulang tahun itu akan mulai jam 7 malam. Itu sudah terjadwal pas bahwa the birthday party-nya start from 7 p.m. I arrive home at 6 a.m. Saya tiba di rumah tuh jam 6 pagi hari tepat. Itulah beberapa fungsi dari simple present tense yang bisa Anda lihat, bisa dipahami. Kemudian task yang paling terakhir dari 2 topik materi ini
adalah yang pertama, Anda harus membuat untuk saya contoh-contoh kalimat lainnya. Yang pertama, perhatikan perintahnya. Make other example of sentences based on following condition. Anda harus buat kalimat lain, contoh lain tentang habits, kebiasaan Anda. Mungkin Anda bisa mention satu, sebutkan satu general truth, oke? Tentang kebenaran umum, Anda harus mention satu tadi, selain matahari itu terbit dari sebelah timur. Kemudian belonging, kepemilikan misalnya yang sudah mutlak tadi, seperti contoh the cat has 4 legs, kucing punya 4 kaki. Anda kasih contoh yang lain. Instruction misalnya tadi seperti stir, perintah sederhana dengan menggunakan kata kerja sederhana. Stir the sugar until mix. Tadi seperti contoh, Anda bisa kasih contoh perintah yang lainnya atau future condition tentang jadwal suatu kegiatan yang akan terlaksana dalam waktu sekarang. Dan yang terakhir, Anda tolong jelaskan buat saya, ditulis juga seperti halnya Anda mengerjakan tugas lainnya. Tolong jelaskan lebih rinci tentang apa itu simple present tense. Okay, class. I think it's all about there is and there are and simple present tense. I do hope that you can understand my explanation about those subtopics. If you have a question, then you can ask me via Telegram or by WA. Thank you, class, for joining this channel. Don't forget to like, subscribe, and comment your name and class in the comment column. Thank you. See you till the next video and the next material.